Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan kimia ya. Kali ini kita akan bahas tentang alkohol dan eter ya. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa gugus fungsi itu ada beberapa ya, ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester ya. Kali ini kita akan bahas dua dulu yaitu alkohol dan eter. Alkohol itu nama lainnya adalah alkanol ya. Nama iupaknya adalah alkanol. Kemudian nama trivialnya adalah alkohol. Rumus fungsinya atau rumus umumnya yaitu ROH ya. R itu adalah alkil ya. Bisa aja itu adalah metil, etil ataupun propil dan lain sebagainya. Kemudian gugus fungsi ini tadi kita sebutkan yaitu OH ya. Jadi kalau belakangnya ada OH itu kemungkinan itu adalah alkohol ya. Kemudian kegunaannya seperti yang kita tahu ya, alkohol ini banyak sekali sebagai pelarut juga bisa, pada minyak wangi biasanya pakai pelarut. So, sebagai bahan bakar alternatif kalian cari aja di situ ada artikel tentang bahan bakar alternatif ya. Di Brazil itu mobil sudah menggunakan etanol sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian juga ada antiseptik ya, sudah tahulah kalau zaman pandemi kayak gini kita biasanya menggunakan antiseptik ya dari alkohol yang 70% itu yang biasanya semprotkan ke tangan ya. Kemudian juga ada pembuatan kosmetik ya, biasanya pada sabun cuci muka biasanya itu menggunakan alkohol atau pembersih wajah ya. Kemudian juga ada tata nama alkohol ya. Ini akan kita bahas yaitu yang pertama itu kalian tentukan rantai paling panjangnya. Kemudian gugus OH harus mendapat nomor yang terkecil. Cuma dua aja nih syaratnya ya. Gampang banget. Oke, kita langsung ke contoh. Ini yang pertama ini ada misalkan posisi OH ya. OH-nya ini ada di nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena kita lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5C, berarti OH-nya ini harus diberi nomor 1. Berarti 1 pentanol ya. Sekarang kalau ada cabangnya gimana? Kalau OH-nya nggak di nomor 1. Oke. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tetap 5 ya, tapi di nomor 2. Nah, nomornya berarti OH itu harus mendapat nomor 2, bukan 1, 2, 3, 4. Bukan 4 pentanol ya, tapi 2 pentanol. Oke. Yang segini gimana? Gini gimana? Ya oke, kita lihat dulu rantai paling panjang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, berarti pentanol ya, udah jelas. Dia di nomor 2 ya, nomor 2 ini 1, 2. Berarti OH nomor 2. Kemudian cabang ini ada cabang kan? Cabangnya ini 1 kan? Berarti 1 itu metil. Metil di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 ya. 4 metil 2 pentanol. Oke. Ya, kita lihat dulu, paham ya? Oke. OH harus mendapat nomor terkecil ya. Kalian harus hafal yang tadi metil, propil, metil, etil, propil, butil gitu ya, pentil, heksil ya. Metana, etana, propana, bupetana, pentana, heksana, heptana, bisa sampai 7 aja kalian udah jago lah ya. Oke, lanjut ke membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ini yang paling penting ya, yang suka ada di SBMPTN ini adalah alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer itu alkohol yang mengikat satu atom C lain atau atom yang terikat OH-nya akan terikat pada atom C primer ya. Contohnya adalah ini C ya. C ini akan mengikat C lainnya kan, tapi dia cuma satu gitu. Cuma satu atom C lainnya. Nah, dia mengikat satunya mengikat OH ya. C kan tangannya ada 4, satunya ke C ini berarti sisanya adalah H sama H. Berarti H2 ini berarti dia udah komplit ya, tangannya udah kepake semua. Intinya gini, intinya alkohol primer adalah alkohol yang mengikat satu atom C lain. Jadi dia cuma mengikat satu C lainnya, udah gitu. Nggak ada cabang-cabang lagi di sininya nggak ada gitu kan. Nah, udah gitulah. Pokoknya gitu ya. Nah, ini contohnya satu butanol ya. Ini ada butanol. Kenapa butanol? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 C ya. Berarti yang ininya nggak dihitung gitu ya. Maksudnya nggak dihitung tuh jadi dia cuma ngitungnya dari sini aja ya. Dari ininya berarti dia ngikat cuma satu atom C ya. Oke, lihat di sini tips cepatnya SBMPTN ya. Kalau di SBMPTN kan kita harus cepat ya. Harus cepat, harus tanggap gitu kan. Waktunya juga terbatas.
angka 1 di depan nama alkoholnya. Jadi kalau alkohol primer itu ada angka 1 di depan nama alkoholnya. Contohnya misalkan 1 butanol, 1 propanol ya. Atau ada cabangnya tapi dia tetap 1 pentanol. Contohnya ini 2 metil 1 pentanol ya. Ada nomor 1 di depan nama alkoholnya. Ya, gampang ya. Nah, ini juga yang paling penting adalah alkohol primer. Kalau dioksidasi biasanya menggunakan CrO3 ya. Itu dia akan jadi aldehid ya. Nah, ini ada reaksinya biasanya kalau di UTBK itu suka ada alkohol primer dioksidasi jadi aldehid ya. Beda dengan alkohol sekunder, nanti dia akan jadi keton ya. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Ya. Jadi asam karboksilat. Ya, jadi dari alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, kemudian aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Oke, lanjut ke alkohol sekunder ya. Alkohol sekunder adalah alkohol yang mengikat dua atom C lain. Nah, ini maksud saya adalah dua atom C lain. Satunya ke sini, satunya ke sini. Jadi ada cabang. Kalau tadi kan dia ngikatnya cuma satu nih, tuh ini cuma ke sini doang. Kalau ini dia ngikatnya ke dua, C sini sama C sini. Nah, ini namanya 2 heksanol ya, karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 2 heksanol. Nah, tips cepat SBMPTN, ada angka 2 di depan nama alkoholnya dan tidak ada angka kembar ya. Angka kembar itu yang gimana? Yang depan ini. Misalkan ini ada cabang 3 metil 2 heksanol gitu. Jadi nggak boleh ini 2 metil 2 heksanol, nanti dia akan jadi alkohol tersier ya. Nah, ini kalau 4 metil 2 heksanol itu boleh. Nah, ini berarti masuk ke alkohol sekunder ya. Jadi begitu ya, jangan kembar angka ini ya, jangan kembar. Kalau kembar berarti dia udah kita langsung uh, judge aja dia itu adalah alkohol tersier ya kalau kembar. Ya. Oke, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Nah, sekarang alkohol tersier adalah alkohol yang mengikat atom C lainnya sebanyak 3. Contohnya adalah ini. 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 atom C yang diikat. Oke, 2 butanol. 2 metil 2 butanol. Nah, ini tips cepat SBMPTN-nya ada 2 angka di depan nama alkoholnya dan ada angka kembar ya. Oke, angka kembar ini adalah 2 metil 2 heksanol. Nah, ini contohnya nih 2 metil 2 butanol. Ini dia kembar kan duanya. Nah, ini juga ada kembar duanya. Jadi angka 2 di depan nama alkoholnya juga ada angka kembar ya. Jadi harus ada angka kembar ya. Mau misalkan 2 metil 2 heksanol, 2 metil 2 butan, yang penting kembar angkanya ya. Jadi ada angka 2 dan di depannya ada angka 2 lagi, artinya kembar ya. Itu udah kita langsung masuk aja ke alkohol tersier. Oke? Paham ya? Kalau alkohol primer tadi angka 1 di depannya, kalau alkohol sekunder itu angka 2 tapi nggak kembar, kalau tersier itu angka kembar tapi 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke ether ya atau alkoksi alkana. Ini ether ini emang jarang keluar ya di SBMPTN tapi seringnya ada pelengkap doang gitu sebagai pelengkap ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas alkoksi alkana itu nama lainnya ether ya. Nama trivialnya rumus fungsinya ROR, gugus fungsinya O di tengah ya. R ini berarti alkilnya ada 2 ya. Tata nama. Oke, kegunaan dulu. Kegunaan ini sebagai obat bius operasi ya. Kalau kalian operasi itu obat biusnya itu dari ether ya, dari bahan ether. Dari zat yang namanya ether. Nah, ini ada sebagai pelarut juga sama kayak alkohol ya. Kemudian juga meningkatkan bilangan oktan pada bensin. Namanya metil tersier butil ether ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian cari saja di internet ada metil tersier butil ether ya. Atau nanti kita diskusikan bersama. Kemudian ada desinfektan ya. Ini juga bisa menggunakan ether. Tata nama ether ya. C yang jumlahnya sedikit menjadi alkoksi, contohnya metoksi ya. Gugus O harus mendapat nomor terkecil. Contohnya ini. Nah, ini kan meta sama meta nih, satu sama satu ya udah metoksi metana. Tapi kalau ada 2, tapi yang satunya panjang yang satunya panjang satunya. Maksudnya gini, yang satunya pendek, satunya panjang di antara O gitu. Maka yang paling pendek akan jadi oksi. Contohnya ini meta jadi oksi, metoksi.
Nah, kalau eta dia tetap jadi etana ya. Namanya juga kan alkoksi alkana, berarti metoksi etana. Kalau ini metoksi metana karena sama-sama satu ya. Paham ya sampai sini? Gampang kan tata nama eter ya. Oke, tadi kita sudah bahas alkohol itu gimana, tata namanya, kemudian juga alkohol primer sekunder bagaimana, kemudian tata nama eter bagaimana ya. Kita sudah bahas semuanya, sekarang kita tinggal masuk ke latihan. Nah, latihan ini ada dari UTBK ya, dari pahamikia.com saya ngambil. Nah, silahkan kalian kerjakan, kalian screenshot dulu, kalian kerjakan di Classroom ya. Jadi tugas Classroom ada dua ya. Sekarang pertama kalian rangkum materi ini, kemudian juga kalian kerjakan nih soalnya. Senyawa yang dapat dioksidasi dengan ion dikromat dalam suasana asam adalah, nah, nggak peduli oksidasinya dengan apa, yang penting kita harus tahu mana alkohol primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, yang dapat dioksidasi dengan ion dikromat ya. Sekarang gini, saya tanya, yang nggak dioksidasi adalah yang mana? Yang alkohol tersier. Cari di sini alkohol tersier yang mana? Nah, baru nanti yang salahnya nggak usah dipilih ya. Yang salah nggak usah dipilih. Gitu tata cara SBMPTN ya. Cari yang salah. Baru nanti yang salah itu nggak boleh dipilih ya. Oke, silakan cari alkohol tersier di sini karena nggak bisa dioksidasi kan ya. Oke, yang kedua adalah SBMPTN dari kodenya 2018 ya, nomor kodenya 429 Saintek. Produk oksidasi senyawa berikut ini adalah, nah, kalau ada senyawa kayak gini, ini caranya adalah kalian ini setiap sikunya ini ibaratkan senyawa C ya. Ada C di sini, C di sini, dan C di sini. Gitu. Jadi dia ini berarti alkohol apa nih? Dia adalah alkohol sekunder karena dia ngikat ke sini sama ke sini. Berarti dia ngikat dua atom C lain. Berarti alkohol sekunder ya. Nah, berarti kalau alkohol sekunder dia akan jadi keton. Nah, cari di sini yang menjadi keton. Oke, silakan jawabannya nanti disertakan beserta rangkuman ya di Classroom. Saya tunggu hari ini juga ya. Oke, nanti silakan cek Classroom-nya ya, kumpulin di situ, kemudian juga langsung saya nilai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.